Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam buat teman-teman sobat review di mana saja. Dari sekian lama melalang buana dengan berbagai kegiatan di luar, akhirnya kita bisa berkesempatan untuk membuat konten malam ini. Mungkin sobat bisa melihat ada perubahan setup. Akhir-akhir ini lagi riset-riset sedikit. Kita pikirkan apa konsep yang bagus untuk direview, tidak selalunya review yang monoton. Setelah sekian lama, akhirnya kita putuskan untuk bahas teknologi, tetapi dengan tampilan yang berbeda ala podcast lah. Tapi di sini sebenarnya bukan podcast karena belum ada headphone dan mikrofon. Akhirnya jadi, singkat cerita, segmen ini kita beri nama Bincang-Bincang Teknologi. Di dalam segmen ini kita akan bahas produk-produk terbaru dari semua brand, mau itu Samsung, Xiaomi, Oppo, dan berbagai brand lain, dengan konsep yang lebih santai seperti di warung-warung kopi. Kita nantinya di segmen ini bukan hanya membahas tentang headphone, tetapi kita akan membahas juga teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konten produksi, gadget, handphone, aksesoris, dan yang lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama, malam ini kita akan membahas produk dari Oppo, yaitu Oppo Reno 6 yang baru-baru ini diluncurkan. Tapi malam ini kita malam ini spesial karena kita akan dijelaskan lebih lengkap tentang Oppo Reno 6 ini dari marketingnya langsung. Malam ini kita akan bahas produk terbaru dari brand Oppo nih. Dan di sini kita akan sharing sedikit mengenai brand baru Oppo ini, yaitu Reno 6 dari marketingnya langsung, yaitu Om Wandi. Ya. Selamat malam Om Wandi. Selamat malam Om Sul. Alhamdulillah. Okay. Baik. Ini kan ada produk baru nih Oppo ini, Oppo Reno 6 ya Om ya. Ya. Ini termasuk belum banyak ya di pelanggan beredar Oppo Reno 6 ini. Iya. Ya, Om ya. Kalau untuk Oppo Reno 6 kita kemarin sudah launching. Sekarang kita sudah pick up, jadi sudah ready di semua outlet. Oh, semua outlet. Iya, betul. Begitupun juga di pelanggan di semua toko ya. Betul. Termasuk di Aneka Jaya dan Zola ya Om ya. Ya, di Aneka Jaya ready, di Siola Kolaga juga ready. Kemudian Om, apa sih sebenarnya ini yang menarik dari Oppo Reno 6 ini yang bisa bisa teman-teman tahu ini untuk produk Reno 6 ini sendiri? Ya, kalau untuk Oppo Reno 6 pastinya dia bawa keunggulannya sendiri Om. Jadi dari sebelumnya, penerus sebelumnya ya Reno 5, ada beberapa fitur yang kita upgrade. Mungkin yang tidak ada di Reno 6, di Reno 5 maaf, ada di Reno 6 seperti itu ya. Apa saja, bagaimana sih spesifikasinya ini untuk? Kalau untuk Reno 6 sendiri itu bawa 3 keunggulan dia Om yang dia tonjolkan. Ada di bagian desain, ada bagian kamera, sama di bagian performanya. Iya, seperti itu. Kalau dari desainnya sendiri Om nih, ini unik iya, kebetulan ada unit bawa biar langsung bisa dipegang. Wah, mantap nih. Tipis begitu ya, kelihatan nih, layarnya kelihatan hidup. Ya, jadi kalau untuk Oppo Reno 6 dia ini Om, dia itu kesannya pasti lebih tipis dan ringan. Terus untuk dari segi warna, pastinya dia lebih stylish dari yang sebelumnya, karena kalau untuk prinsipnya kita untuk di warnanya itu dalam satu genggaman ada jutaan warna. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti full color nih. Ya, full color. Jadi enak gitu kalau kayak kita bawa nongkrong tuh. Jadi lebih mencolok lah kalau seperti itu dia. Kayak apa lagi istilahnya, kayak hologram ya Om ya. Hampir mirip hologram gradasi seperti itu dia. Jadi kayak berubah-berubah jadi kalau dari dibalik-balik. Betul, dari sudut manapun. Jadi orang mau lihat dari segala sudut
pasti tetap bagus, cantik. Kalau untuk ini storage-nya sendiri Om bagaimana? Kalau dia pakai RAM 8 GB, internalnya 128 GB. Sudah bisa 2 SIM atau 1 SIM? Kalau dia pakai hybrid Om, jadi hybrid. Jadi bisa pasang 2 SIM, 2 kartu sama tambah memori. Jadi tidak usah lagi ganti lepas kartu yang kedua untuk pasang memori. Jadi dia sudah menyediakan 3 slot, jadi lebih enak. 3 slot betul. Arti bisa dengan kartu SD, dengan kartu SIM 2. Betul. Ya. Kemudian dari sisi layarnya ini Om nih. Ya. Untuk Oppo Reno sendiri ini, Oppo Reno 6 ya. Ya, Oppo Reno 6. Bagaimana dia untuk layarnya sendiri? Kalau untuk layarnya dia pakai layar AMOLED Om, jadi pastinya untuk dari segi warna lebih gonjreng ya, biasanya kan AMOLED karakteristiknya begitu dia. Betul, jadi untuk kualitas gambar yang dihasilkan pasti lebih bagus. Jadi kalau kayak kita nonton video, mau foto-foto, itu lebih enak lah istilahnya. Karena dia keunggulannya di situ. Kemudian memang AMOLED ini kan dia kelebihannya juga ternyata, bukan sih ternyata karena sudah lama semenjak keadaan tipe layar AMOLED kehadirannya. Dia juga irit daya ya Om ya. Betul. Karena kan yang mestinya kalau kita main game ini atau kita lihat foto video yang sisi gelap yang warna hitamnya itu dia gelap betul ya Om ya. Yang muncul itu ya hanya yang kita lihat saja gambarnya saja. Jadi kalau kayak di AMOLED meskipun kapasitas penerangannya itu tidak terlalu tinggi, itu maksudnya sudah bisa kita lihat. Kalau handphone lain kan harus kita kasih full dulu pencaharaannya, akhirnya dia lebih boros. Oh betul dibandingkan layar IPS ya. Tidak usah sebut. Yang penting ya kan kalau layar kan biasanya dari TN itu TN yang kalau dilihat dari samping hilang warnanya. Kemudian ada IPS yang agak bagus. Kemudian yang paling bagus ya kalau menurut saya Super AMOLED. Betul. Karena sudah kaya warna dia. Kemudian untuk kameranya ini Om ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Para penonton ini. Kamera dari Oppo Reno 6 ya. Reno 6 kita lala Inggris lagi. Betul Om. Jadi kalau untuk di Oppo Reno 6 ini untuk bagian belakang dia pakai 4 kamera ini Om. 4 kamera. Jadi yang di atas jadi yang di atasnya triple kamera yang keren deh. Jadi yang di atasnya flash ini itu ada kamera lagi. Ya, dia kamera makro. Nah, kalau untuk ukuran megapikselnya sendiri, kalau untuk yang bagian paling atas ini dia pakai 8 megapiksel Om. Jadi ini dia fungsinya untuk wide angle. Jadi sudut pengambilan gambar itu yang lebih luas. Dia pakai 108 derajat. Nah, kalau untuk yang kedua ini ada kamera utama dia Om. Jadi dia pakai 64 megapiksel. 64 megapiksel. Nah, terus yang paling bawah ini dia pakai kamera ukuran 2 megapiksel. 2 megapiksel. Nah, jadi dia ini yang untuk makronya dia Om. Nah, yang makro. Jadi kayak pengambilan yang detail. Nah, dia jarak-jarak untuk tumbuh-tumbuhan itu biasa foto-foto tumbuhan yang kecil serangga apa begitu ya. Dia pakai ukuran 4 cm bahkan sudah bisa diambil. Nah, kalau untuk yang ini Om yang di atasnya flash itu pakai ukuran 2 megapiksel. 2 megapiksel. Fungsinya untuk potret. Potret. Seperti itu. Berarti untuk depth of field ya, supaya bokeh-bokeh itu di belakang. Kalau orang Indonesia bokeh-bokeh. Padahal bahasa Bugisnya depth of field. Bahasa Bugisnya depth of field. Nah, kemudian untuk fitur fotografinya sendiri Om ini. Karena yang saya baca ini ada bokeh flare portrait video, kemudian ada all highlight video. Ultra clear 100 megapiksel image, ada portrait beautification video sama Pellet AI. Iya betul. Mestinya apa ini Om ini? Yang highlight ini untuk apa ini dia Om? Nah, kalau untuk fiturnya sendiri Om di kamera itu ada yang namanya bokeh flare portrait video. Iya betul tadi. Jadi kita juga mengusung ini pertama di industri Om. Jadi video cahaya menawan layaknya kualitas film Hollywood. Jadi ketika kita ambil gambar itu cahaya yang ada di belakang tuh mungkin itu lebih estetik lah ceritanya. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya AI highlight video.
Jadi ini merupakan kombinasi juga ini Om. Jadi kombinasi dengan HDR, jadi menghasilkan video yang fokus pada objek. Jadi warnanya lebih jernih, mau siang mau malam. Jadi pokoknya kualitas gambarnya itu betul-betul. Jadi tidak ada yang membedakan antara harus pakai ultra night mode berarti malam hari saja yang bagus. Jadi dia siang malam boleh lah. Sama ada juga nih Om, ada portrait beautification video. Jadi dia pakai sistem pengenalan wajah Om. Jadi pakai 373 titik. Kalau dia untuk pengenalan wajahnya jadi menyesuaikan nih Om antara gender, usia, warna kulit. Jadi menyesuaikan karakter lah bahasanya. Biar keriput-keriput juga itu mungkin bisa dia Jadi keriput-keriput semua itu bisa disamakan. Maksudnya lebih tingkat identifikasi wajahnya. Betul. Maksudnya apalah tingkat untuk mengidentifikasi penggunanya begitu lebih akurat begitu ya. Betul. Jadi anggaplah ini usia mungkin 60 tahun. Nggak mungkin tuh dikasih jadi. Oh iya, jadi ada biasa aplikasi tuh yang dikasih muda. Kalau bilang, ini umurnya sekian, bisa data umurnya kita dari 1000 tahun. Ya, mungkin sistem kerjanya hampir seperti itu dia. Iya. Kemudian dari baterainya sendiri ini Om ini. Iya. Kalau yang saya baca juga ini, yang saya nonton juga kan, 4310 mAh dengan flash charge 50 watt. Iya betul. Bagaimana itu? Jadi kalau untuk segi pengecasannya dia ini Om, kalau untuk Oppo Reno 6 pastinya dia pakai 50 watt. Jadi dia pakai 50 watt itu flash charger. Jadi untuk pengalaman pengecasan pasti itu lebih cepat ya Om, dipastikan. Sama untuk dari 0 itu Om sampai full itu cuma butuh waktu 48 menit. Luar biasa sekali. Cepat. 50 watt. Lebih lama kayaknya kalau kita tunggu Pak Catat. Ya betul. Karena 50 watt itu kan sekarang masih sedikit brand yang pakai. Jarang sekali produk pakai 50 watt. Adapun mungkin pakai Om, mungkin harganya bisa jadi lebih mahal. Itu sudah full flash charge. Iya, sudah pakai full flash charger. Iya, karena dari dulu memang itu kalau Oppo mulai Oppo Find 5 mungkin dari muncul itu tuh. Betul. Jadi mungkin yang sudah lama pakai Oppo pasti tahu kalau di Oppo itu ada namanya FUK, sistem pengecasan paling cepat. Memang dari dulu itu yang fitur yang diandalkan. Nah, salah satu keunggulan juga untuk Oppo. Kan semakin kesini saya lihat tambah cepat HP mungkin dari dulu 10 watt naik ke saya 15 watt, 18 watt, 30 watt sampai sekarang 55 watt juga ada nih. 48 menit sudah full. Ya, bisa jadi mungkin nanti ke depannya 15 menit. Tapi lama bisa meledak itu apa kan cepat. Itu lagi. Nah, tapi kalau untuk masalah keamanan Om, ya kalau di Oppo dia pakai full cepat tapi dia mengutamakan juga keamanan. Jadi jangan khawatir istilahnya tuh. Jadi pakai 5 sistem keamanan. Jadi kurang lebih sistemnya seperti ini dia Om. Ketika sudah mau full betul, otomatis itu aliran daya yang dikasih masuk itu kapasitasnya agak berkurang. Jadi dia hampir sama dengan sistem pengereman mobil. Pengereman mobil, motor. Jadi tidak mungkin kalau tiba-tiba kita tancap gas, rem satu kali, pasti jatuh. Iya betul. Begitupun handphone pasti meledak. Jadi dia pakai sistem ketika sudah mau full itu daya yang dimasukkan akan sedikit berkurang sampai betul-betul full aman. Jadi begitu full ya kan sekarang pengisian juga apa istilahnya ya otomatis dia hentikan aliran listrik ketika full. Betul. Betul. Kan sekarang hampir semua handphone yang berbasis Android sudah pakai teknologi itu. Kemudian juga ternyata ini yang saya baca Oppo Reno 6 ini sudah ada NFC-nya ya Om ya. Iya betul sekali. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk sistem pembayaran jadi kayak di e-tol itu e-money. Kalau untuk area Kolaka apakah orang sudah? Belum ada sekarang di Kolaka. Tapi untuk orang yang maksudnya kebutuhan pasti penting sekali sebenarnya. Iya betul. Biasa juga ini teknologi NFC ini digunakan kalau misalkan kita mau berbagi akun tinggal tempel saja begini, mau bayar uang elektronik tinggal tempel aja begini. Tinggal tempel jadi. Kemudian ada juga ternyata fitur lain ini Om. Yang pertama ada in display fingerprint ya Om sudah. Kemudian ada
speaker Dolby Atmos. Iya betul. Wah ini ngeri-ngeri berarti suaranya ini bagus ini sedap. kualitas suaranya. Kemudian ini yang langka ini yang HP sekarang ini Om masih disediakan audio jack 3,5 mm. Betul. Nah ini sekarang saya lihat HP-HP yang semakin kesini saya lihat HP itu semakin tidak ada nih yang anunya. Bersatu dia. Iya, bersatu dengan Cas. tombol anunya port chargingnya. Iya. Jadi kita harus disediakan lagi dongle. Di Oppo Reno 6 ini ternyata masih disediakan. Masih, alhamdulillah. Nah ini sekarang jadi fitur langka ini. Betul. Jadi yang mau beli handphone perhatikan dulu ada Iya ada tidak adanya. Ya betul. Kemudian bisa ternyata juga diekspansi RAM-nya ini Om. Betul sekali Om. Jadi yang belum tahu, kalau untuk Oppo Reno 6 dia pakai RAM 8GB, RAM 8GB, internal 128GB. Tapi kalau untuk ekspansi RAM itu sudah bisa, caranya dengan pembaruan sistem Om. Jadi anggaplah RAM-nya 8GB. RAM 8GB itu bisa di-upgrade jadi mungkin 11GB, 12GB. Jadi bisa penambahan 3GB ke depannya. Maksudnya penambahannya lah. Jadi sistemnya dia mengambil dari sistem RAM. Mungkin RAM-nya 128 diekspansi ke ROM itu bisa di-upgrade. Jadi istilahnya sharing storage sih begitu Iya, berarti ROM-nya yang dipakai beberapa ukuran dipindahkan menjadi RAM gitu ya. Betul, diekspansi. Kan biasa orang pada umumnya, terutama di Kolaka ini kan, orang bilang mau beli HP itu pasti dulu RAM. Iya betul. Berapa kapasitas RAM-nya? Semakin tinggi RAM-nya, semakin katanya semakin cepat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Kan banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan handphone. Yang pertama kan chipsetnya apa, apakah khusus game apa tidak, kemudian RAM-nya apa. Maksudnya RAM-nya berapa lah. Intinya banyak faktor lah, banyak faktor. Cuma kalau mau adu-aduan RAM mungkin bilang, RAM-mu berapa? RAM-mu berapa giga? Oh, saya 8. Wah, tapi saya nuku bisa bisa diekspansi. Barusan ada yang pun bisa di-upgrade RAM-nya. Ya, jadi untuk info juga Om, jadi bukan cuma di Reno 6. Oh, bukan hanya itu bisa di seri A74 di Oppo juga. Yang harga 3 jutaan. RAM-nya 8GB bisa diekspansi jadi 11GB seperti itu. Iya. Kan setahu saya kalau dulu itu yang bisa diekspansi itu RAM-nya hanya laptop saja kan, komputer bisa tinggal diganti saja. Iya betul. Ini ternyata handphone semakin sini juga bisa ternyata di Oppo Reno 6 ini. Di Oppo Reno 6 juga bisa. Dengan A74 juga bisa. Ya. Kemudian apa saja pilihan warnanya ini Om untuk Oppo Reno 6? Ya kalau untuk Oppo Reno 6 yang kita pegang itu namanya Aurora dia. Aurora. Ya ada juga yang seri hitamnya namanya Stellar Black. Betul. Jadi yang tidak suka warna-warna terang bisa pilih yang warna blacknya. Kalau yang mau coba di satu handphone jutaan warna bisa pakai yang seri ini Aurora nih. Aurora berarti warna apa itu? Biasa ada langit itu. Aurora. Asal jangan aura kasih. Kemudian Om, untuk unitnya sendiri nih. Di mana bisa didapatkan sekarang di Kolaka ini? Ya kalau untuk Oppo Reno 6 untuk semua outlet yang ada di Kolaka semua tersedia. Kalau untuk harganya sendiri nih Om ini nih yang paling biasanya kalau netizen Indonesia. Yang penting harganya dulu. Berapa harganya untuk Reno 6? Kalau untuk Oppo Reno 6 harga 5.199.000. Dan itu secara nasional harganya. Dan itu serata semua di Indonesia. Biar beli di Kolaka, beli di Jakarta sama juga harganya ya. Jadi nggak usah bilang saya beli Jakarta lebih murah, di Kolaka juga sama harganya. Untuk ini juga Om, untuk purna jualnya misalnya kalau misalkan untuk garansinya ini. Ya betul. Bagaimana kalau khusus di Aneka Jaya dan Jola? Ya kalau untuk di Oppo sendiri juga maksudnya kita ada garansi, jadi garansi selama 1 tahun. Jadi itu di luar dari kesalahan pengguna pastinya. Di luar dari kesalahan. Tapi berarti kalau kesalahan pengguna ya tidak masuk garansi. Kan handphonenya nanti kita akan cek juga. Ini betul-betul tidak
kerusakan sistem. Iya, itu kesalahan pabrik. Iya, kesalahan pabrik. Ya, seperti itu. Sama untuk di Oppo juga bukan cuma unitnya saja, Om. Mulai dari aksesorisnya kayak cas, headset, itu semua juga garansi. Seperti itu. Sama untuk kelebihannya dari segi garansi di Oppo dibandingkan brand lain juga, Om. Itu kita dalam tempo 7 hari ada kerusakan sistem, itu kita ganti unit baru. Oh, seperti iya. itu. Kalau memang kesalahan pabrik ya diganti baru. Kita ganti unit baru sesuai dengan prosedur pastinya. Ya. Untuk Reno 6 sendiri ada beberapa varian nggak sebenarnya? Kalau yang sekarang itu ada Reno 6 yang 5G. 5G. Maaf. Untuk yang sekarang ada yang namanya Oppo Reno 6 4G. 4G. Untuk kedepannya nanti akan ada Oppo Reno 6 5G, dan Oppo Reno 6 Pro. Yang Pro. Iya. Nah, itu yang Pro ditunggu-tunggu. Karena saya lihat itu tampilannya. Saya teringat dulu iPhone 5. Iya, betul. Agak mengotak tuh. Agak mengotak, kemudian ya seperti iPhone 5, estetik. Kan sekarang dia rata-rata yang slim. Kalau untuk di yang kotak itu ada nanti di Oppo Reno 6 5G. Kalau untuk storage-nya sendiri di 3 varian itu beda-beda atau sama? Sebenarnya kita sebenarnya belum launching. Itu sebenarnya masih jadi rahasia dulu. Oh, rahasia. Wah, itu yang masuk penasaran. Biar dirahasiakan dulu juga penasaran pembeli. Untuk sekarang ini yang 4G, Oppo Reno 4G, RAM 8, internal 128 GB. Kalau untuk 3 varian ini prosesornya yang dipakai apa saja? Kalau yang ini kan dia pakai prosesor yang Snapdragon 720G. 720G. Sama seperti yang tadi. Kalau yang Oppo Reno 6 5G sama Pro masih rahasia. Oh, yang jelas ya tidak mengecewakan lah performanya. Apalagi kan 720G terkenal ya chipset untuk para gamers. Ya, apalagi fabrikasinya yang irit mantap. daya. Ya, irit daya. Intinya Oppo insya Allah tidak mengecewakan lah. Ya, oke. Teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai Oppo Reno 6. Ya, kalau khusus netizen Kolaka, kalau mau pesan unitnya Oppo Reno 6 ini sudah tersedia di semua outlet Oppo ya Om ya, di Kolaka. Dan kalau mau istilahnya mau cepat mendapat unitnya bisa langsung hubungi Bro Wandi nih. Nanti nomor handphonenya disimpan di. Bisa langsung hubungi saya, bisa antarkan saya. Bisa COD. Bisa COD. Oh, COD bisa juga ya. Jadi untuk beberapa toko di Kolaka itu bisa tukar tambah, bisa kredit. Seperti itu. Jadi tergantung teman-teman ini mau pilih cash, kredit. Nah, kalau dua-duanya bisa COD ya Om ya. Bisa COD. Jadi sekedar informasi juga Om, untuk di area Kolaka itu sudah ada namanya Oppo Store. Kalau untuk Oppo Store di Kolaka ada beberapa titik di toko GMT Kolaka. Di Zola juga ini ya. Itu baru-baru ini kita ada di Zola Kolaka. Oh iya, betul juga karena kan saya juga bisa dikata salah satu langganan setia lah di Zola. Hampir semua di sini peralatan barang-barang dari Zola. Ini bilang kita dari Zola. Betul. Ini HP dari Zola, semua dari Zola. Oh, berarti memang customer setia? Customer setia. Jadi ya saya harap ada diskon lah mungkin. Betul. Jadi infonya teman-teman di hampir semua outlet Oppo ya. Sudah hampir di semua toko sudah ada Oppo Store. Dan baru-baru ini di Aneka Jaya dan Zola juga sudah ada Oppo Store. Betul. Ya. Yang pastinya kalau di Oppo Store itu semua produk lebih lengkap. Kita juga ada aksesoris Om. Aksesoris. Di Oppo Store itu ada aksesoris lengkap. Mulai dari Oppo Band, ada Enco. Karena kita tidak fokus saja di handphone, kita juga aksesoris. Begitu. Kemarin juga saya sempat saya ke toko Zola,
sempat lihat itu Oppo B walaupun tidak bisa beli. Bisa. Oppo B ada smartwatch-nya juga. Siapa tahu dengan video ini nanti langsung dikasih. Oh ya, harapannya begitu. Iya. Ya, kita cek-cek berhadiah lah. Betul. Siapa tahu ownernya ya, oh ya, kayaknya bisa dikasih diskon. Minimal itu lah. Yang pasti mudah-mudahan nonton. Ya, mudah-mudahan nonton, betul. mudah-mudahan nonton dan ya. Jadi yang mau beli Oppo, mau beli aksesoris, hampir semua toko di Kolaka itu sudah ready, ya pastinya. Yang pastinya Oppo juga bergaransi. Oh, bergaransi. Ya. Iya. Oh, oke, teman-teman, itulah sedikit bincang-bincang teknologi dengan produk dari Oppo bersama salesnya yang gagah ini di depan kita. Di update-update berikutnya, khususnya di segmen bincang-bincang teknologi ini, teman-teman tidak ketinggalan informasinya lagi. Karena nanti di Sobat Review pasti kita akan undang lagi. Betul. Orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Betul. Bisa kita bahas lebih dalam mengenai teknologi, tapi bukan hanya handphone saja. Betul sekali. Semua teknologi, mau itu konten produksi, wearable, jam Luar tangan, biasa. dan semuanya. Oke, guys, thank you. See you next time.